4. Mulai jam 2 sudah setengah 4 gimana? Ya wis, bareng dulu ya, bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah asmanil dzat, Akbar asmani sifat. Allah kasih ingsun, Zatullah anan ingsun urip, rasaku rasa ingsun. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Tegese Muhammad somad utawi manusa iku rasa ingsun lan ingsun rasane manusa. Wahdahu la syarikalah, tegese kang ana ora liya. Rasul iya Allah badan sawiji. Ngerti ya? Udah ngerti ya wes. Makanya sabar, ngaji ini ora iso nafsu. Punten ngomong Pak, kita nggak ngomongin orang. Kalau ngaji amalkan ini nanti ganjaran begini, itu gampang. Tanpa direnungi itu. Oke, nggak usah perenungan, nggak usah ditafakuri, nggak perlu suluk, nggak perlu mengheningkan cinta. Yang penting jangan ngaji. Oh jare Pak Yai baca istighfar sekian kali nanti begini, itu gampang. Tapi kalau ngaji ini nggak bisa. Ini harus dengan semedi. Bahasa orang Jawa semedi. Ya, bahasa santri tafakur. Bahasa nasional mengheningkan cipta. Bahasa Mbah Jawa Bengen tapa. Bahasa santri toreko suluk. Alhamdulillah ulan jenengan sedaya gak pernah tapa, gak pernah suluk, gak pernah mengheningkan cipta. Sekali-kali nyoba duduk, pikirannya keluyurannya tambah aduh. Bener beli. Masya Allah, rumah saya gak ngeh loh jenengan ini. Perasaan tadi. Ini loh. Kita kan sering dengar ngaji tuh. Roh idofi yang berada di dalam latifatun nafsi. Wes deres-ne. Insyaallah. Wes api. Gantenge. Wes api ya. Yes, bagus. Latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatus sirri. Ini gambaran awal. Latifatul hobi, latifatul sampai sini ngerti? Diulang. Latifatun nafsi itu rohi dopi. Letaknya latifatun nafsi itu atas kepala tengah ini. Latifatun nafsi atas kepala tengah otak. Di sini ini adalah latifah. Apa latifah? Apa arti kata latifah? Lubang hati yang kecil untuk mengintai asma. Nah kira-kira di atas bun-bunan ini kita pernah ngintai asma Allah nggak di situ? Di dalam latifatun nafsi ada rohi, ada rohi dovi yang sering kita dengar kang dadi kewayangane zat. Itu bukan zat,
Bukan. Wayangi zat. Kalau dalam bahasa pewayangan itu wayangnya, bukan dalangnya. Ngerti nggak? Paham maksud saya? Ini kewayangannya zat. Lah zatnya mana? Allah asmane. Allah itu namanya zat. Saya ulang. Ya, itu ya, pura-puranya bahasa Indramayu, indah-indah. Pernah kau duduk? Niki hening apa keluyuran? Ayo jujur aja, jujur. Hening apa keluyuran? Keluyuran. Keluyuran ini keluyuran. Contoh gampang lah, kita duduk di sini. Belum ada semenit sudah lari ke eretan peta. Nggak tahu nyari apa ya, saya nggak tahu ya. Karena muter-muter nggak ketemu yang dicari, lari karang sino. Kurang puas tambah jauh sampai Jangga. Kurang warak tekan Cirebon. Akhirnya, ini nih yang saya cari nih. Apa? Ayam penyet Surabaya. Ini padahal raganya di pernah nggak ngalamin begitu? Sering, termasuk yang bilang begitu. Itu loh ya, kewayangannya datu itu. Paham? Maka karena itu wayangnya, karena itu wayang itu apa kata? Bener? Wayang apa kata? Dalang. Geraknya wayang karena digerakin. Dalang. Terbangnya wayang karena diterbangin. Dalang. Wayangnya dibanting nih sing banting. Dalang. Maka Allah itu zat. Zat itu sir. Paham? Sir itu rasa. Lah, itu di dalam jati diri saya ulang ya, sedang duduk di eretan tadi lari ke Cirebon. Nah ini nih ayam penyet Surabaya jalan Tuparef kan rumah sakit Gunung Jati Cirebon, muter-muter ketemu itu. Nah ini tapi pikiran itu, Masya Allah, ayam penyet sambel hijau, kalau nanti keringetan minumnya es teh terus nyender rujut. Itu yang lari apanya ya? Yang lari? Wayang indah. Kalau jadi yang ikuti saja. Ikuti saja itu, ikuti saja. Sok sira pengen mending, ayo tak antar. Ini loh sir wala takif. Jangan dulu di sini. Dia main kemana? Ikuti saja. Lamun nanti pun wis pegel balik. Pasti balik. Hak. Kenapa? Sira kok ngapa tekan Cirebon ki? Sirane sih kita pengen ayam penyet di diantarakan. Sirane ora sabar. Menengah dini balik. Akhirnya ya wis balik. Akhirnya tekan Cirebon muter-muter pegel ora. Akhirnya balik maneng lewat Palimanan, Susukan, Sukabumiwang, tekan Kertasmaya udan, gipuk. Terus mampir ngopi neh. Kenapa sih malah jagian balik kok masih sirang beretan? Sedikit ora udan jagate. Jadi ngapunten. Itu loh yang kepanasan, kehujanan, gelisah, bingung, khawatir, puyeng, utek, itu tadi karena sering ninggal kurungan nih. Tenang nih. Tapi ini gak itu pripun. Jangan itu pripun, rasakan aja. Pernah begitu enggak?
Sering kan? Nah ya itu nanti kalau sudah capek keluyuran, dia baru akan kembali. Iya ya, kita lagi ngapa, lagi suluk, lagi mengheningkan cipta, baru duduk kok malah keluyur sana. Baru itu nanti dari sini baru mau dia turun ke sini, baru Allah. Setelah tenang di sini baru ke sini. Kalau dari sini mencolot ke sini sulit, karena tadi ini belum hening tadi loh, belum mengheningkan cipta tadi. Akhirnya turun ke sini itu sulit. Kenapa? Karena pikirannya masih keluar. Kalau sudah ke sini diam di Masjid Masyrik, ini sudah mulai nggak peduli dengan dunia seisinya. Arab lubrak, Arab koprak, Arab kelunting, Arab owe-owe, Arab meong-meong, nggak tahu itu sudah. Mulai dia tenang. Allah. Nah, kalau setiap denyut, setiap zikir yang jenengan ucapkan tadi mulai menyatu di tengah, maksudnya apa? Jadi pancere tauhid. Nah, ini mulai tandanya apa? Pikiran sudah gak goyang. Lamun goyang ya orang kayak mau menem kene. Akhirnya cuma gini dong. Lama-lama ya, diem ya, yang tenang ya. Ayam penyetnya besok lagi. Dah ya, tenang ya. Ngitung duitnya besok lagi. Sudah ya, tenang ya. Tenang ya, warungnya wis tutup, wis. Ana wong tuku beli, wis meneng bae, wis tutup warungnya, wis meneng. Allah. Baru ini nanti kalau sudah tenang di sini, baru dia mau masuk ke lambung. Ini butuh proses, gak 5 menit langsung sini. Angel. Karena mengheningkan cinta itu tidak semudah kayak pas upacara Senin, mengheningkan cinta mulai gitu terus wis. Ya itu kan hanya nembang. Ya itu benar, tapi nggak begitu. Ini ngajinya nggak ngaji itu. Ini bagaimana caranya biar roh idofi kang dadi kewayanganing zat bisa bertemu dengan sukma. Paham? Saya ulang. Allah asmane zat, akbar asmane sifat, la aja eling, ilaha aja madep, ilah aja ngerasa, Allah aja weruh. Jadi kalau nanti ini sudah kepegang, baru walillahil hamd. Saya ulang, angin yang masuk nih loh, masuk hidung nih loh, namanya angin anfas. Namanya angin anfas. Pujinya anfas Allah. Angin yang keluar namanya nafas. Pujinya Allah. Pujinya. Kalau mikirnya beda tau ya. Mikirnya nafas, mikirnya nafas, nafas yang masuk itu iringi
barengana aja menembai. Nafas yang masuk kita barengi, kita iringi, kita ikuti dengan menyebut, menyuarakan zikir masuk nafas, keluar nafas, Allah. Masuk nafas, keluar nafas, Allah. Allah itu ahad apa wahid? Qul hu Allah ahad. Kalau ayat kursi wa ilahukum ilahun, kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak qul huwallahu wahid? Kenapa nggak wa ilahukum ilahun ahad? Karena kalau wahid satu, kalau ahad menyatu. Satu ditambah satu jadinya menyatu, bukan satu tambah satu dua. Satu tambah satu jadinya menyatu. Satu nafas, dua anfas, jadinya ahadun. Paham? Saya ulang. Satu hu, dua Allah. Hu ditambah Allah, hu Allah, jadinya ahadun. Paham? Kalau sudah hu Allah ya ahadun, inilah yang disebut asmane zat. Mana zatnya? Itu jangan dibahas. Jenengan paham ini, ketemu ini. Sampai sini ngerti? Wah, bingung. Ya, nanti diulang lagi. Sabar ya.